Ini kita tahu bahwa dielectric material adalah material non-konduktor. Sekarang apa yang akan terjadi jika pada material ini kita beri medan listrik yang besar? Saya rasa Anda bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika kita memberikan medan listrik yang besar pada material dielectric. Ini dapat menyebabkan ada arus yang mengalir di material tersebut, di material dielectric tersebut. Inilah yang disebut dengan dielectric breakdown, yang dimana material dielectric yang awalnya tuh nggak bisa nganter arus, jadi bisa nganter arus. Inilah yang disebut dielectric breakdown. Sedangkan dielectric strength adalah medan listrik maksimal yang dapat diterima oleh material dielectric tersebut sebelum dia mengalami dielectric breakdown. Jadi ini adalah voltase terbesar yang bisa ditahan oleh material tersebut sebelum dia konslet, sebelum dia bisa mengantarkan listrik. Jadi kilat atau petir, ini adalah salah satu contoh dielectric breakdown di udara. Udara adalah gas dielectric. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut mengenai dielectric breakdown, kita akan bahas dulu mengenai hukum Gauss. Ya. Yang bunyinya adalah untuk daerah tertutup atau daerah yang dibatasi bidangnya, jumlah total muatan pada daerah tersebut sama dengan integral dari medan listrik yang tegak lurus pada bidang tersebut. Rumusnya itu seperti ini. Ya. Ya, ada satu peraturan pada saat memakai hukum Gauss, yaitu medan listrik akan bernilai positif jika dia mengarah keluar tegak lurus dari bidang tersebut. Ini seperti ini contohnya, ini adalah positif, dan bernilai negatif jika arah medan listriknya masuk. Kalau medan listriknya masuk ke bidang yang sedang kita pelajari, maka dia akan bernilai negatif. Nah, bidangnya bisa bentuk apapun. Ya, mau kotak, lingkaran, segitiga, tidak ada masalah. Terus Gauss law ini, hukum Gauss ini banyak dipakai untuk menghitung besarnya medan listrik pada dielectric material. Kenapa? Kalau medan listrik ini lebih besar dari dielectric strength dari material tersebut, maka akan terjadi dielectric breakdown. Ya. Inilah kenapa kita harus tahu besaran E ini berapa untuk menentukan terjadi atau tidaknya dielectric breakdown. Kalau terjadi dielectric breakdown, Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Ya. Material yang seharusnya berfungsi sebagai insulator bisa menghantarkan listrik. Jadi Anda bisa kesetrum. Ya. Nah, selain menghitung medan listrik, ya, hukum Gauss juga dipakai untuk mempelajari apa yang akan terjadi pada bagian terluar atau boundary dari dielectric material. Jadi di sini, daerah di sini ya, atau daerah di sini. Ya. Kenapa? Karena disinilah terletaknya muatan-muatan yang terpolarisasi. Jadi ini muatan-muatan yang tidak berpasangan yang akhirnya mempengaruhi besaran kapasitas kita, besaran surface charge kita. Ya. Jadi pada saat menyelesaikan hukum Gauss, ada yang disebut dengan Gauss surface. Jadi yaitu daerah yang akan kita selesaikan persamaan Gauss-nya, tergantung dari jenis problem yang akan kita selesaikan. Misalnya pada gambar A, ya, yang dijadikan Gauss surface adalah daerah di sekitar elektroda positif. Sedangkan pada gambar B yang dijadikan Gauss surface yang akan kita selesaikan persamaan Gauss-nya adalah di antara dua dielectric material ini.